di pembelajaran sejarah. Pada pertemuan minggu ke-7 kali ini, Miss akan menjelaskan tentang kelanjutan materi minggu lalu, yaitu masih berada di bab 3, yang materinya adalah berkaitan dengan negara-negara Israel, konfliknya dengan Palestina, yang akan kalian pelajari lewat video Miss berikut ini. Silakan perhatikan. Kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Setelah meredanya Perang Dingin, persaingan pun beralih dari politik dan militer menjadi pada ajang adu kekuasaan ekonomi. Dunia kemudian terbagi atas beberapa kekuatan ekonomi, yaitu di negara-negara kawasan utara dan selatan. Negara-negara di kawasan utara antara lain terdiri dari negara Amerika Utara, Eropa Barat, dan negara-negara maju di Asia Timur. Sedangkan kelompok negara-negara di kawasan selatan ialah termasuk negara-negara berkembang di Asia termasuk Timur Tengah. Kerjasama ini berpengaruh dalam hal positif dan negatif. Dalam hal positif, mereka menjalin hubungan kerjasama antara utara dan selatan. Sedangkan di bagian negatif dari hubungan negara utara dan selatan antara lain adanya pembagian kekuasaan yang berbeda, seperti pengambilan sumber daya ekstraktif milik negara selatan oleh negara utara yang bersifat eksploitatif, sehingga menjadikan negara-negara di kawasan utara mempunyai kemajuan yang lebih bagus daripada di selatan. Awal terbentuknya negara Palestina dan awal terjadinya konflik dengan Palestina. Berbicara mengenai masalah Palestina tidak terlepas dari konfliknya dengan negara Israel. Konflik yang terjadi sudah berlangsung sangat lama dan berbagai upaya telah dilakukan, namun hingga sekarang konflik terus saja berlangsung seiring dengan berjalannya waktu. Awal mula permasalahan ini bermula dari adanya faktor-faktor. Yang pertama adalah antisemitisme atau gerakan anti-Yahudi. Yang kedua adalah gerakan Zionisme, yaitu di mana Inggris menjadikan berdirinya negara Israel di Palestina dengan bantuan bangsa Yahudi yang sukarelawan menjadi tenaga kerja. Nah, gerakan Zionisme ini memberikan dampak di mana nanti mulai berdatangan bangsa-bangsa Yahudi ke wilayah Palestina. Lalu proklamasi berdirinya negara Israel. Konflik Israel dan Palestina berlangsung sangat panjang bahkan hingga sekarang. Konflik-konflik itu tercangkup dalam beberapa perang yang terjadi antara tahun 1948 hingga sekarang. Nah, upaya-upaya perdamaian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah Israel dan Palestina antara lain ada persetujuan Camp David, persetujuan Madrid, dan persetujuan Oslo. Persetujuan Camp David merupakan persetujuan untuk membantu penyelesaian masalah Israel dan Palestina. Persetujuan Madrid ialah pada tanggal 30 Oktober 1991 tonggak sejarah bangsa Palestina ditancapkan di Madrid, Spanyol. Pada hari itu diadakan konferensi perdamaian yang melibatkan langsung pihak Palestina. Nah, bantuan Indonesia yang dilakukan Palestina antara lain mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan membantu pembangunan berbagai fasilitas untuk rakyat dan pemerintah Palestina. Selain itu, Indonesia juga mendorong dunia internasional agar menekan Israel menyerukan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Miss tentang materi-materi dari pertemuan minggu ke-7 kali ini.
Untuk minggu depan, silakan persiapkan belajar kalian untuk materi-materi yang sudah Miss jelaskan, karena minggu depan Miss akan mengadakan small test. Silakan belajar dan selamat mengerjakan untuk small test minggu depan. See you!